Selamat petang semua. Sebelum kita memulakan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebab sudah datang dan puji syukur kepada Tuhan karena kita semua dapat selamat sampai di sini untuk mendengarkan khotbah dari pendeta yang berasal dari Indonesia. Jadi kita akan membuka kita punya dan sementara menunggu ketibaan semua, kita nyanyi dulu lagu puji-pujian. Kita tunggu dulu dia pianis ready ya. Oke. Besok kita akan menyanyikan Senyum dengan Muka Gembira. Sing. Senyum dengan muka gembira, angkat tanganku, pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Semua action ya. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan kita semua, senyum gembira. Senyum dengan muka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan kita semua, senyum gembira, senyum gembira. Baiklah, next song mari kita nyanyi lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat misahkan kita semua. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita semua, tiada yang dapat memisahkan kita.
semakin ramai ya. Datang lagi. Kalau boleh kasih tahu yang lain juga. Masih sempat kan? Kalau kilo-kilo saja. Jadi next song kita akan nyanyi Mulung Pia Aratu. Tuhan kau agung, mulung pia aratu anu oktu tilombus, tunagong aku Tuhan kau agung, tunagong Baiklah, nampaknya semakin ramai kita di sini. Oke, lagu seterusnya, mari kita nyanyi lagu City First. Sing. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bila dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Oke, nampaknya semakin ramai lagi. Cari tempat duduk masing-masing ya. Dan selesaikan diri. Amin. Oke. Next song kita akan nyanyi dalam LPMI 8. Nyanyilah.
mari kita terus memuji nama Tuhan dengan nyanyikan lagu dalam LPMI 191, Cinta Girangkan Kita. Oke, next song LPMI 171. Tuhan
Oke, sekarang kita akan memulakan sudah acara kita dan Aaron akan memimpin kita. Oke. Selamat malam semua. Terima kasih kepada Hebel dan juga Via. Beliau dari Gereja Rangalau Lama yang telah memimpin dalam puji-pujian, juga pemuzik kita yang setia melayani sepanjang KKR ini. Baiklah, untuk masa ini saya ada satu pengumuman yang sebenarnya sudah juga diumumkan kemarin berkaitan dengan soalan. Jika kamu ada soalan yang hendak ditanyakan, kamu boleh menuliskan soalan tersebut. Ada kertas dan juga ada kotak yang disediakan di belakang sana. Oke, Elder Rudy sedang mengangkatnya untuk kamu lihat di mana tempatnya. Oke, right. Oke, so selepas pengumuman apa di? Kuis. Wah, semakin bersemangat. Kuis untuk hari kedua. Nah, ini bukunya. Oke. Kemudian seperti biasa juga, sekali lagi peraturannya ialah soalan ini hanya terbuka kepada yang bukan EJK. Ada sudah yang pura-pura kasih tapuk dia punya tag. Oke. Dan cara untuk menjawab, kamu boleh berdiri. Oke, kamu berdiri dan mic ini akan diserahkan kepada kamu dan kamu boleh menjawabnya. Mungkin ada EJK yang boleh bantu. EJK bergerak. Terima kasih Elder Kenneth. Oke, tanpa membuang masa, mari kita dengarkan soalan yang telah disediakan. Oke, soalan yang pertama berbunyi begini. Bagaimana Yesus mengalahkan setan? Saya ulang sekali lagi. Bagaimana Yesus mengalahkan setan? Oke. 1, 2, 3, boleh jawab. Atau kamu mau tunggu yang paling besar nih? Hadiah yang paling besar. Sekali lagi soalannya, bagaimana Yesus mengalahkan setan? Kalau tidak yang mau jawab, saya bawa pulang lah nih. Buku ini tajuknya Harga yang Mahal. Oh ya, ada seorang di sana yang akan menjawab. Selamat malam. Bagaimana Yesus mengalahkan setan? Yesus mengalahkan setan sebagai seekor anak domba, bukan sebagai seekor singa. Yang telah, ada keyword di sana, disembelih. Amin. Oke, maju ke depan dan terima hadiah Anda.
Oke, saya teruskan soalan yang kedua. Dengar baik-baik. Bagaimana supaya berbahagia? Bagaimana supaya berbahagia? Nyatakan 3 kata kunci tersebut. Gumayo-gayo nadi hadiah. Engam kayak itu dusun saya no. Itu dia. Saya rasa kalau soalan ketiga tiba-tiba semua berdiri ini. Membaca, mendengar, menurutinya. Amin. Mari. Wahyu bab 1 ayat 3. Wih, lengkap lagi. Maju ke depan dan ambil hadiah. Buku jus sihat. Oke, kasih semangat dulu kamu. Yang sudah ada ini buku pun ambil lagi, biar 2 di rumah. Oke, soalannya, apakah garis besar buku Wahyu? Apakah garis besar buku Wahyu? Nyatakan 11 poin utama tersebut. Wah, wih. Cek. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian janji kepada para pemenang, dan yang ketiga kerja Allah untuk keselamatan manusia, kemudian murka Allah dengan rahmat, dan Yohanes disuruh untuk bernubuat, dan seterusnya The Great Controversy of Jesus and Satan. Kemudian gereja mengkhotbahkan Injil. Kemudian murka Allah tanpa rahmat, dan pekerjaan Allah selesai. Kemudian janji kepada para pemenang telah selesai dan ditutup dengan penutup. Oke, lock hadiah. Oke, demikianlah tadi 3 soalan, dan pastikan kita pasang telinga, oke, dan sediakan hati kita untuk mendengar pelajaran, dan sekali lagi bersedia untuk kuis malam esok. Terima kasih. Shalom. Selamat malam kepada kita semua. Pada masa ini kita akan menyanyikan lagu tema kita, Pandanglah pada Yesus, dalam LPMI 110. Dijemput praise team kita untuk memimpin lagu ini, dan dijemput kita semua untuk berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama.
Mari kita semua tunduk kepala seperti kita. Allah Bapa di surga yang Maha Kuasa dan penuh kasih, tolonglah kami saat ini datang kepadamu untuk minta ampun segala dosa kami. Dan Bapak, berkatilah pastor yang akan memberikan firman-Mu Bapak, dan berikanlah kami roh kudus-Mu Bapak untuk melancarkan acara pada malam ini. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Terima kasih Isaac karena telah melayangkan doa pembuka sebentar tadi. Seterusnya saya mau menjemput choir daripada Rangalaul untuk menyampaikan lagu istimewa mereka. Dipersilakan.
Yes. Terima kasih choir daripada gereja Rangalau. Oke, di sini ada satu pengumuman kepada kita. Selesai acara KKR nanti, mohon kita beri laluan kepada pembicara kita untuk dia jalan duluan, baru kita ikut dari belakang lah. Itu saja. Terima kasih. Sekali lagi, saya senang untuk mengucapkan Shalom. Selamat malam. Selamat datang ke KKR daerah Kependataan Malangang dengan tema Anak Domba dalam Buku Wahyu. Yang dihormati dan dikasihi dalam Yesus Kristus, Pastor Dr. Milton dan istri, dan juga para pendeta dan keluarga, elder, anggota-anggota gereja di daerah Malangang dan di daerah-daerah lain. Terima kasih karena selalu setia bersama dalam KKR ini. Hari ini kita sudah sampai ke hari yang ketiga. Puji Tuhan. Saya pasti setiap malam kita merasa diberkati dan bersemangat untuk sama-sama mendalami buku Daniel dan Wahyu. Amin. Jadi esok pastikanlah kita hadir dan bawa lebih ramai kawan-kawan kita, saudara kita untuk datang ke sini. Kalau kamu ada appointment, kamu tunda-tunda dulu di tahun depan. Pas itu rugi pastor kita datang jauh dari Indon, kita di sini sedikit. Jadi bolehlah bawa kawan-kawan kita ramai-ramai kita di sini. Sini dalam gereja penuh sudah, di luar lagi kita mau kasih penuh. Amin. Baiklah, tanpa kita membuang masa, tempat ini dan masa ini saya serahkan kepada Pastor Dr. Milton. Dipersilakan. Selamat malam. Cek, oke ya. Selamat malam ya. Sudah kemana dia?
Gereja Rangalau. Betul. Rangalau Lama. Oke ya. Jadi terima kasih kepada seluruh choir dari Jemaat Rangalau Lama yang sudah menyanyikan, kalau saya tidak salah 3 lagu itu kan? Ya, 3 lagu ya. 2. Oh, hanya 2 saja ya. Berdiri Karena Yesus. Satu lagi apa tadi? Ada Bahasa Dusun. Satu lagi, itu sudah ya, saya lupa ya. Oke. Saya mau menyapa yang ada di Dewan Terbuka ya. Mereka tidak bisa lihat saya tidak bisa lihat mereka. Inilah yang namanya melihat pakai iman. Iman. Di sana ada iman, di sini ada iman ya. Jadi saya mau menyapa, selamat datang, selamat malam. Kemudian juga saya lihat di sini seperti ada yang masih dalam penjara nih, Pastor. Di atas nih. Ini budak-budak nih, seperti di penjara mereka, tidak boleh duduk kah? Budak-budak turunlah di bawah kah? Terlihat seperti masih di dalam jail. Mau dengar Injil tapi tidak boleh turun sama pastor. Ya, daripada di situ capek kan, harus duduk di lantai, lebih bagus turun ke bawah. Boleh turun ke bawah? Ya, oke ya. Saya lihat sudah 2 malam mereka duduk seperti orang di penjara. Ya, mau datang dekat sama Yesus tapi tidak boleh. Ya, jadi lebih bagus turunlah. Oke, baik. Terima kasih pada malam hari ini kita boleh melanjutkan pelajaran kita. Harap bisa. Oke. Malam ini kita mau belajar anak domba menjadi apa? Raja yang kekal. Anak domba itu telah tersembelih, dia menang. Tadi saya lihat ada soalannya. Kemudian anak domba itu akan datang ke dunia ini kembali sebagai seorang raja. Singa dari suku Yehuda. Ya, oke, baik. Harap bisa aktif ini. Oke, King of Kings and Lord of Lords. Anak domba itu telah menjadi Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Oke, saya mau mereview. Ya, harap-harap tidak ada yang lupa. Daniel chapter 1, 3, 4, 5, 6 adalah karakter iman kalau kita mau bertahan sampai Yesus datang yang kedua kali. Menjaga kekudusan hidup kita, menjaga kekudusan rohani kita, tidak menyembah selain Tuhan pencipta, hidup rendah hati di hadapan Tuhan, tidak bermain-main dengan hal yang kudus yang diberikan Tuhan kepada manusia, termasuk hari Sabat, termasuk tubuh kita adalah bait suci Tuhan, termasuk perpuluhan, itu adalah hal-hal yang kudus, termasuk pernikahan, itu adalah hal yang kudus yang kita tidak boleh bermain-main. Lalu yang terakhir, iman menurut buku Daniel adalah tidak merubah kebiasaanmu dengan siapa? Dengan Tuhan. Lalu Daniel chapter 2, 7, 8, 10, 11, dan 12 adalah tentang sejarah dunia ini dari sejak zaman Babylon sampai nanti Yesus datang. Dalam cerita yang panjang itu, di situ nanti ada Yesus Kristus yang datang mati sebagai anak domba yang tersembelih. Di situ nanti ada tanduk kecil yang memaksa seluruh dunia untuk menyembah tanda binatang. Dan di situ nanti juga ada Yesus datang yang kedua kali. Daniel 9 adalah solusi untuk manusia. Solusi untuk sejarah dunia ini. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Harap-harap kalau ada yang mau ambil foto, ambillah. Ya. Pembicara tidak perlu ikut kah? Oke ya, cara harap. Nanti di rumah boleh direview, diulang kembali supaya saudara-saudara boleh ingat kembali ya. Oke, baik. Inilah sejarah dunia dari sejak siapa? Babylon sampai apa? Yesus datang. Di situ ada 2300 petang dan pagi,
ada nubuatan 1260, 1290, 1335 yang semuanya bercerita tentang ada tanduk kecil dan tibanya hari penghakiman 1844. Inilah solusi Yesus Kristus sejarah dunia. Solusi untuk iman kita agar kita boleh bertahan sampai Yesus datang yang kedua kali. Oke, tadi siapa yang sudah bisa jawab ini Kak? Siapa tadi yang bisa jawab? Tadi siapa yang boleh soalan? Oh iya, dapat buku besar. Besar sekali. Mana bukunya? Oh, puji Tuhan ya. Baik. Saya senang, berarti saya berhasil menjadi seorang guru. Ya, karena murid saya berhasil memorize. Tapi hanya satu yang berhasil. Ya. Oke. Jadi inilah pertentangan besar antara siapa? Kristus dan setan. Ada singa, dua singa, ada dua perempuan, perempuan perawan, perempuan pelacur, ada domba, ada kambing, ada lalang, ada gandum, ada bintang timur sudah jatuh, ada bintang timur yang bergilang-gemilang, ya. Ada perempuan yang bijaksana, ada perempuan yang apa? Yang bodoh. Pada akhirnya Kristus akan menang. Dia sudah menang di sorga, dia menang di Taman Eden, dia menang di Bukit Golgota, dan dia akan menang waktu dia datang yang kedua kali. Datang yang ketiga kali, membakar setan, seluruh malaikat jahat, termasuklah orang-orang yang sudah menolak Yesus Kristus. Nah, buku Wahyu itu hanya 3 bagian saja. Yang pertama sejarah, itulah 7 jemaat dan 7 apa? Meterai. Sejarah. Berarti kalau sejarah pastor artinya apa? Sudah berlangsung. Bagian yang kedua adalah ini, ada bridge, ada jembatan untuk menghubungkan sejarah dengan masa depan atau eskatologinya. Apa itu? Yaitu gereja dan adanya penganiayaan yang dialami oleh gereja, itulah tanduk kecil 538 sampai 1798. Apakah ini sudah terjadi, pastor? Sudah. Tetapi inilah penghubungnya dari sejarah sampai kemana? Eskatologi. Lalu bagian ketiga buku Wahyu adalah eskatologi. Wahyu berapa? 13 sampai 22. Ada penganiayaan, ada 144.000 orang, ada kejatuhan Babel, kedatangan yang kedua, masa 1000 tahun, dan bumi yang apa? Bumi yang baru. Itulah isi buku Wahyu. Di mana center, pusat dari buku Wahyu adalah anak domba yang tersembelih. Oke. Inilah 7 jemaat. Ya. Di dalam Alkitab 7 jemaat ini memang ada secara sejarah. Dari jemaat Efesus sampai jemaat apa? Laodikia. Tetapi masing-masing 7 jemaat ini menceritakan tentang pengalaman umat-umat Tuhan sejak zaman Yesus sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Saya ulangi, 7 jemaat ini di zaman Yohanes memang ada mereka. Mereka juga mengalami pergumulan iman seperti yang dituliskan di dalam 7 jemaat Wahyu pasal 2 dan yang ketiga. Tetapi pengalaman 7 jemaat ini adalah juga menjadi gambaran pengalaman jemaat Tuhan sejak zaman Yesus sampai Yesus datang yang kedua kali. Baik. 7 jemaat ini ceritanya adalah sama dengan 7 meterai. Sama dia. Kalau 7 jemaat diceritakan dalam model jemaat, kalau 7 meterai diceritakan dalam model berperang. Siapa yang berperang? Masih ingat? Pertentangan Kristus dengan setan.
setan mau menghancurkan gereja Tuhan. Yang 7 itu mau dihancurkan di zaman Yohanes. Sebagaimana setan mau menghancurkan gereja Tuhan sejak zaman Yesus sampai nanti ke akhir zaman. Selanjutnya. Nah, inilah periode antara 7 jemaat dengan 7 meterai. Untuk jemaat yang ke-5, ke-6 dan yang ke-7, itulah meterai yang ke-6. Dan kalau baca nanti buku Wahyu meterai yang ke-6, kita sudah tiba di ayat yang ke-13. Nah, ada yang punya Alkitab? Boleh pastor baca kok? Ada yang boleh bantu? Buka Alkitabnya. Wahyu pasal yang ke-6. Oke, saya baca ya. Wahyu 6 ayat 12-13. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Peristiwa ayat 12 dan 13 Wahyu pasal 6 ini sama dengan nubuatan buku Joel pasal yang kedua. Sama dengan nubuatan Yesus dalam Matius 24. Bulan menjadi merah dan matahari menjadi gelap dan bintang-bintang berjatuhan. Kapan ini terjadinya, pastor? Ini terjadinya sebelum selesainya tanduk kecil 538 sampai 1798. Itu sebabnya menjelang 1844 orang sudah berharap Yesus akan apa? Datang. Kenapa? Karena ayat yang 12 dan 13 itu sudah digenapi. Tinggal ayat yang keberapa? 14. Maka menyusutlah langit. Nah, ini belum pernah ini saya lihat nih. Sudah pernah lihat langit menyusutkah? Langit itu digulung begitu. Sudah pernah? Kalau itu terjadi kiamat kita. Ya. Itu seperti gempa bumi tapi di langit. Ya. Kalau gempa bumi di sini sudah susah hidup kita. Bagaimana kalau gempa bumi di mana? Di langit. Apalagi yang terjadi? Ayat yang ke-14, tergeserlah gunung dan pulau dari tempatnya. Sudah pernah lihat kan? Kalau gunung tergeser, pulau hilang, itu gempa bumi sudah luar biasa. Dan kita semua akan binasa. Itulah Yesus datang yang kedua kali. Tetapi ketika mau datang meterai yang ketujuh, yaitu Yesus datang, tiba-tiba ada suara. Apa suaranya? Mari baca bagian yang terakhir. Wahyu pasal yang ke-6. Ayat 16. Inilah ketika Yesus datang. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat apa? Bertahan. Sudah mau datang Yesus, tiba-tiba ada pertanyaan, siapa yang dapat bertahan? Itu sebabnya meterai ketujuhnya di stop. Lalu muncullah Wahyu pasal yang ke-7. Tentang apa itu? Pemeteraian. Barulah meterai ketujuhnya Wahyu pasal 8. Itulah Yesus datang. Hanya orang yang memiliki meterai dari Tuhan yang bisa bertahan di meterai ke-6 yang terakhir. Apa itu? Langit menyusut, gunung berpindah, pulau-pulau berpindah. Dan ketika Yesus datang, maka raja-raja dunia yang menolak Yesus akan berkata kepada gunung-gunung, kepada goa-goa, runtuhlah menimpa kami, karena tidak tahan melihat apa? Kedatangan Anak Manusia.
Ya, jadi itulah. Oke, jadi ini meterai ke-6. Sampai nanti akhir zaman kita masih di meterai yang ke-6. Tapi sudah ayat yang keberapa? Saya mau tanya. Sudah ayat yang keberapa nih sekarang nih? Ayat ke-13. Tinggal berapa ayat lagi? 14, 15, 16, 17 pertanyaan. Berarti tinggal 3 ayat lagi. Tinggal sedikit? Masih 3 ayat lagi, Pastor. Tinggal sedikit. Kalau masih ada 100 ayat lagi masih lama, Pastor. Ini tinggal berapa? 3 ayat lagi. Oke. Baik. Nah, boleh foto cepat karena saya tidak akan baca satu-satu karena ini takes time. Setiap jemaat itu maka Tuhan punya apa? Pekabaran. Setiap jemaat itu maka Tuhan punya amaran. Setiap jemaat itu maka Tuhan punya panggilan. Setiap jemaat itu Tuhan punya reward atau hadiah, upah. Lalu saudara perhatikan baik-baik. Di setiap jemaat ini maka Yesus ditampilkan dengan nama, jabatan yang berbeda-beda. Saudara perhatikan ini. Engkau telah meninggalkan kasih yang apa? Yang mula-mula. Bertobatlah, maka engkau akan dapat pohon kehidupan. Waktu Adam dan Hawa berdosa, mereka tidak boleh lagi makan apa? Buah pohon kehidupan. Tetapi nanti kalau kita masuk surga, kita boleh lagi makan buah apa? Pohon kehidupan. Jemaat yang kedua, jemaat Smyrna. Jemaat ini adalah jemaat yang luar biasa. Kenapa? Mereka tidak punya celaan. Ini jemaat perfect. Tidak ada dosanya, tidak ada kekurangannya. Itu sebabnya jemaat ini tidak punya hukuman karena tidak punya dosa. Tapi mereka akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan dan tidak mengalami kematian yang keberapa? Yang kedua. Ya, setelah nanti foto di rumah sebelum tidur baca-baca fotonya. Ya, kalau perlu kirim di Facebook, ya, supaya seluruh dunia boleh apa? Boleh baca. Kalau kamu punya teman banyak, ya. Tapi kalau temannya cuma 2, hanya 2 yang baca, ya. Baik, jemaat Pergamus. Jemaat Pergamus ini dia punya masalah dengan ajaran Bileam. Bileam adalah nabi palsu yang berdoa untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi justru Tuhan merubah kutuknya menjadi apa? Berkat. Lalu Bileam memberikan saran kepada Raja Amalek, orang Israel ini bisa kita kalahkan kalau kita suruh mereka kawin mawin. Jadi anak laki-laki Israel mengambil anak perempuan Amalek, anak laki-laki Amalek mengambil anak perempuan Israel. Akhirnya bangsa Israel terlibat penyembahan berhala. Ya. Itulah dosa dari jemaat apa? Pergamus. Bertobatlah dan Tuhan akan memberikan kepadamu mana. Apa itu mana? Roti yang turun dari sorga. Yesus katakan, akulah roti yang turun dari mana? Sorga. Kalau begitu siapa itu mana? Yesus Kristus. Kita akan mendapatkan Yesus Kristus dan nama yang baru. Oke, jemaat yang keempat, Tiatira. Jemaat ini banyak problemnya. Kenapa? Dia hidup seperti Isabel. Siapa ini Isabel? Ada yang ingat? Orang muda. Ada orang yang muda yang ingat? Isabel adalah istri siapa? Oh, ada yang tidak jawab Daud ya. Iya. Siapa? Istri siapa? Raja Ahab. Isabel adalah istri Ahab yang memaksa semua orang Israel menyembah apa? Berhala. Dia membunuh nabi-nabi Tuhan. Itu sebabnya datang nabi siapa? Elia. 450 nabi Baal dengan 400 nabi Baal yang lainnya. 850 lawan 1 nabi Tuhan. Dan yang menang siapa? Siapa yang menang? Bukan Elia yang menang, Tuhan yang menang. Ya. Lalu Elia membunuh 850 nabi Baal.
Ingat, gereja selalu terlibat dengan penyembahan berhala. Itu sebabnya Tuhan menghukum. Apa upahnya? Maka kita akan berkuasa atas bangsa-bangsa dan dikaruniakan bintang apa? Saya mau tanya, siapa itu bintang timur? Yesus Kristus. Maka kita akan mendapatkan Yesus dalam hidup kita. Jemaat yang berikut, sudah jemaat berapa ini Kak? Saya pun sudah lupa. 5 ya? Oke, yang kelima. Jemaat ini mulai di apa? Hidup inilah jemaat reformasi. Ada Martin Luther, John Wycliffe, John Huss, dan lain sebagainya. Mereka apa? Mulai melawan gereja yang memaksa untuk menyembah berhala, mengikuti tradisi manusia. Lalu dikatakan, engkau hidup padahal engkau apa? Mati. Reformasi berjalan dengan baik, tetapi akhirnya tidak lagi berjalan dengan baik. Karena tokoh-tokoh reformasi, ternyata mereka masih menghidupkan ajaran manusia, bukan ajaran siapa? Ajaran Tuhan. Lalu apa upahnya kalau tidak bertobat? Tuhan akan datang seperti apa? Pencuri. Tapi kalau bertobat, dia akan dapat pakaian putih. Namanya akan ditulis di mana? Di kitab kehidupan. Semua janji kepada 7 jemaat adalah cerita tentang sorga, cerita tentang Yesus Kristus. Jemaat yang berikutnya, Philadelphia. Jemaat ini luar biasa. Kenapa jemaat ini luar biasa? Dia tidak punya dosa dan dia juga tidak punya apa? Hukuman. Inilah jemaat di masa pekabaran tentang Yesus datang dihotbahkan di seluruh dunia. Ya, itu sebabnya dikatakan jemaat ini apa? Menuruti firman dan tidak menyangkal apa? Nama Tuhan. Inilah jemaatnya ketika William Miller berkhotbah tentang Yesus akan datang. Lalu jemaat yang terakhir, ini jemaat siapa ini Kang? Jemaat siapa ini? Tidak ada yang mau jawab. Jemaat siapa ini? Malangang. Inilah jemaat gereja Tuhan di akhir zaman. Apakah gereja Tuhan di akhir zaman itu tambah baik? Tidak. Lihat nih. Dia punya pujian kah? Tidak ada pujiannya. Memang tuh gereja ini di akhir zaman ini, ke gereja pun malas. Baca Alkitab pun malas. Berdoa pun malas. Makan rajin. Tidak punya pujian. Kalau tadi gereja-gereja itu ada pujiannya. Walaupun mereka berdosa, tapi ada apanya? Pujiannya. Kalau gereja di akhir zaman, itu sebab hati-hati tuh kalau klaim Seventh Day Adventist adalah gereja akhir zaman. Tahu gereja akhir zaman? Ini. Tidak punya pujian. Yang ada hanya apa? Dosa. Tidak dingin, tidak panas. Mengaku kaya padahal miskin. Mengaku bisa melihat padahal buta. Tapi Tuhan akan kasih apa? Obat. Kalau tidak mau pakai ini obat, muntah. Kalau dimuntahkan oleh Tuhan, itu artinya saudara ditolak untuk masuk dalam keselamatan. Tapi puji Tuhan, kalau kita bertobat, kita akan makan bersama dengan siapa? Dengan Yesus Kristus. Lihat, seluruh upah 7 jemaat itu selalu pusatnya kepada siapa? Yesus, Yesus, dan Yesus. Amin tidak? Jadi kalau baca buku Wahyu, jangan lupa Yesus, Yesus, dan Yesus Kristus. Oke, kita lanjut. Nah, inilah topik kita malam hari ini. Mari kita sama-sama baca, karena saya sudah lihat sudah ada yang mengantuk-mengantuk ya. Ayo, 1, 2, 3. Betul yang saya bilang, sudah mulai mengantuk semua ya.
Bacanya pun sudah baik. Siapa yang dimaksudkan di sini raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan? Ini bukan Yesus, tetapi penguasa, yaitu siapa? Bapa. Oke, ya, itu yang pertama tuh. Baca baik-baik nih Alkitab. Sering ayat ini digunakan untuk menjelaskan Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Cerita ini tidak merujuk kepada Yesus karena hingga pada saat Tuhan Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang ditentukan oleh siapa? Penguasa yang ditentukan oleh siapa? Bapa, satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Loh, pastor, kenapa ayat ini dibawa? Bapa adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Filipi pasal yang kedua. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala apa? Lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah apa? Tuhan bagi kemuliaan Allah dan Bapa. Tuhan. Dia adalah Tuhan yang sama dengan Bapa, si penguasa itu, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Wahyu 17 ayat yang keempat, Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Siapa itu? Dialah anak domba. Ayat yang selanjutnya, Wahyu 19 ayat 16, dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas apa? Segala Tuhan. Bapa di sorga adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Yesus Kristus, anak domba yang disembelih, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala apa? Raja. Inilah menunjukkan bahwa Bapa dan anak mereka sama. Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala apa? Segala Raja. Baik. Kita mau masuk di Wahyu pasal berapa? 14. Karena di Wahyu 14 inilah muncul Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Wahyu 14 ada 3 bagiannya. Yang pertama adalah ciri-ciri umat yang sisa, pekabaran 3 malaikat, dan penuaian. Ciri-ciri umat yang sisa malam ini hanya short saya berikan karena nanti ada pembahasan yang khusus. Pekabaran 3 malaikat saya hanya kasih singkat saja karena ada nanti pembahasan yang khusus. Dan malam ini kita fokus kepada penuaian. Karena itulah momen Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala apa? Segala Raja. Baik, bagian yang pertama. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang keempat. Di situ ada ciri-ciri gereja yang benar. Yang pertama adalah gereja yang benar tidak mencemarkan dirinya dengan apa? Perempuan. Perempuan apa ini pastor? Perempuan di sini kah? Tidak. Ini perempuan melambangkan gereja. Dalam Alkitab ada 2 macam gereja. Wahyu 12 gereja perawan, gereja yang suci, gereja yang benar. Wahyu 17 adalah gereja pelacur, gereja palsu, penyembah berhala. Alkitab katakan gereja yang benar tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan, gereja yang palsu, yang ajarannya tidak berdasarkan Alkitab tetapi tradisi manusia. Yang ajarannya menyuruh manusia untuk menyembah binatang. Yang ajarannya percaya kalau orang mati tidak mati. Yang ajarannya menyembah orang-orang suci. Gereja yang benar tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Apalagi gereja pelacur. Wahyu 17 tadi saya sudah sampaikan. Gereja yang meninggikan tanda binatang. Bilangan namanya agama-agama palsu. Tanda binatang itu apakah? 6. Nanti ada pelajarannya ya. Anak domba melawan 2 binatang. Ada di sini yang rumahnya 66?
Ada yang keretanya 66? Hati-hati. Ya. Kereta tanda binatang kok. Bukan itu, bukan ya. Ini Pastor Mark mobilnya keretanya 666, pastor tanda binatang ini. Bukan itu ya. Tapi kalau beli kereta tidak juga harus 666 ya. Nanti datang SDA mobil apa? Tanda binatang ya. Oke, baik. Gereja palsu, gereja yang meninggikan tanda binatang. Lalu yang selanjutnya, dia murni seperti apa? Perawan. Gereja ini murni seperti seorang anak perawan, tidak pernah bersetubuh dengan seorang pria, tidak pernah bercampur dengan tradisi manusia, ajaran-ajaran sesat. Mereka tidak mau mencemarkan dirinya dengan agama-agama yang disponsori oleh siapa? Naga si ular tua. Itu ciri gereja yang benar, yang akan dimeteraikan oleh Tuhan. Apalagi ciri-cirinya menurut Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-4. Mengikut anak domba kemana saja dia apa? Dia pergi. Matius 8 ayat 18 sampai 22 ada orang yang berkata, Tuhan bolehkah aku ikut engkau? Yesus katakan, aku tidak punya rumah untuk meletakkan kepalaku. Ada yang katakan, Tuhan aku mau ikut engkau, tapi izinkan saya mengubur dulu ayah saya dulu. Yesus katakan, biarlah yang mati mengubur orang mati. Umat Tuhan siap mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Saya mau tanya, terakhir Yesus pergi kemana? Ayat ini katakan kemana saja Yesus pergi. Saya mau tanya, Yesus terakhir pergi kemana? Ke Bukit Golgota. Siapkah? Siap untuk pergi ke Bukit Golgota? Ayat ini katakan tetap mengikut anak domba kemana saja ia apa? Ia pergi. Kalau Yesus pergi ke Bukit Golgota, mau ikut? Mau ikut pastor? Tur persiaran. Bukan itu. Yesus ke Bukit Golgota menderita. Anak Tuhan harus siap menderita karena imannya. Amin. Harus. Apalagi ciri-cirinya? Ditebus sebagai korban sulung bagi Allah dan bagi apa? Anak domba. Ini maksudnya bagaimana pastor? Mereka yang dimeteraikan Tuhan 144.000 itu bukan angka harafiah, literal number, bukan. Itu adalah simbol 12 suku Israel. Setiap suku ada 12.000. Tapi ada satu suku yang hilang dalam 12 itu, yaitu suku Dan. Suku Dan hilang dalam buku Wahyu. Kenapa? Suku Dan adalah suku di Israel, baca buku Hakim-Hakim, suku yang pertama terlibat penyembahan berhala. Itu sebabnya suku Dan hilang. Meskipun Simson dari suku Dan. Tetapi secara umum suku Dan ini sudah diklaim sebagai suku penyembah berhala. Suku Dan inilah yang mewakili seluruh umat manusia sampai Yesus datang yang terlibat penyembahan berhala dan tradisi manusia. Tapi saya mau tanya, nanti di sorga tidak ada suku Dan? Ada. Simson masuk sorga tidak? Ayo, ada yang mau jawab? Simson masuk sorga tidak? Kenapa kamu yakin? Dia punya kerja hanya main perempuan kah? Kenapa kamu yakin Simson masuk sorga? Hah? Ya? Bertobat? Oke. Jawaban yang paling benar adalah nama Simson ada dalam Ibrani 11. Tokoh iman. Nama kamu ada? Tidak ada. Nama saya pun tidak ada. Tetapi Simson ada. Itu membuktikan Simson nanti akan bangkit dan dia akan naik kemana? Ke surga. Ya, kalau nama kita belum ada, jadi tidak usah sombong. Ya.
Yesus adalah yang sulung. 144.000 ini adalah mereka yang masih tetap hidup sampai Yesus apa? Datang. Itu sebabnya dikatakan buah sulung yang akan dipersembahkan Yesus kepada Bapa bersama dengan yang sudah mati, orang benar yang dibangkitkan. Tapi mereka lah yang sulung. Yesus adalah buah yang sulung, yang bangkit pertama dari kematian. Betulkah? Tidak. Sebelum Yesus sudah ada yang bangkit. Bahkan Musa sudah bangkit lebih dulu dan diangkat ke sorga. Tetapi kenapa Yesus menjadi buah yang sulung? Karena melalui kebangkitan Yesuslah ada garansi untuk semua yang sudah bangkit lebih dulu, Musa, dan untuk yang akan bangkit kemudian. Itulah arti Yesus sebagai buah sulung. Apalagi nih ciri-cirinya? Di dalam mulutnya tidak terdapat apa? Dusta. Apa itu dusta? Tidak pernah menyatakan kepalsuan. Tidak pernah menyatakan yang tidak benar. Karena selalu berdasarkan Alkitab. Apalagi ini? Yesus tidak berdosa dan tidak ada apa? Tipu. Jadi mereka sama dengan Yesus. Tidak ada dusta, tipu di dalam mulut mereka, di dalam hidup mereka. Mereka tidak bercela. Injil Yesus Kristus telah merubah umat-umat Tuhan sampai nanti di akhir zaman, sehingga umat-umat itu menjadi umat-umat yang suci di hadapan Tuhan. Jadi itulah ciri-ciri umat-umat Tuhan di akhir zaman. Nah, ini besok malam saya akan jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Ada 10 ciri gereja yang apa? Yang benar, ya. Tapi nanti akan dijelaskan karena ini harus dipahami dalam konteks Wahyu pasal 12. Wahyu berapa? Pasal 12. Tapi siapa tahu besok malam you tidak datang, paling tidak sudah dapat. Ya, tapi besok malam harus datang. Ya. Baik. Inilah ciri-ciri gereja yang benar. Internasional, mengabarkan Injil yang kekal, mengumumkan penghakiman, pekabaran malaikat yang pertama, menentang Babylon, pekabaran malaikat kedua, menentang tanda binatang, memelihara apa? 10 hukum Allah. Apalagi ciri gereja yang benar? Memiliki iman Yesus Kristus, muncul dari keturunan perempuan yang mengandung, memiliki kesaksian Yesus, muncul dari bumi yang menyelamatkan perempuan yang teraniaya itu, dan muncul setelah apa? Setelah periode 1260 tahun. Ya. Tadi pagi saya bicara sama ini Pastor Mark. Ya. Kenapa SDA itu culture-nya berbeda dengan gereja dari Timur Tengah? Masuk gereja SDA secara umum boleh pakai sepatu, betul ya? Betul tidak? Nah, hanya di sini tidak boleh pakai sepatu. Tapi tidak boleh pakai sepatu karena konsepnya karpet, bukan holy place, begitu ya? Betul ya? Oke. Kalau saudara-saudara Muslim, dia tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai sandal. Ya, lalu ada kekristenan yang lain juga. Nah, lalu saya jawab sama pastor, kenapa? Karena gereja kita datang dari Amerika, itu saja. Kenapa pendetanya pakai dasi? Karena ini Amerika punya. Kalau gereja kita dari Timur Tengah, ke gereja pakai sarung. Itu saja. Karena nubuatannya begitu, harus datang dari mana? Benua Amerika. Ya. Oke, kita nanti sambung. Baik, sekarang masuk pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan yang keberapa? Ketiga. Pekabaran malaikat yang pertama, saya harus simpan waktunya. Injil yang kekal diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada bangsa, suku, dan bahasa. Sama seperti perintah Yesus. Pergilah, jadikanlah segala bangsa apa? Muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa pekabaran malaikat yang pertama? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kenapa saya harus takut akan Allah? Karena telah tiba saat apa? Penghakimannya. Kapan penghakimannya mulai? Pada akhir 2300 petang dan pagi. Itulah 22 Oktober 1844.
Di dalam takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia, dan sembahlah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Disitulah meterai Tuhan itu dituliskan, yaitu Tuhan Pencipta. Untuk mengingat Tuhan adalah Pencipta, maka Tuhan di Taman Eden memberikan hari Sabat kepada siapa? Adam dan Hawa dan seluruh keturunan siapa? Adam dan Hawa. Allah yang disembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Kita tidak boleh menyembah berhala, kita tidak boleh menyembah alam ini meskipun diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak boleh menyembah manusia. Pekabaran malaikat yang kedua, sudah rubuh apa? Babel. Siapa ini Babel? Babel adalah gereja yang murtad. Tuhan katakan bahwa Babel gereja yang murtad itu sudah rubuh. Pertanyaannya, betulkah sudah rubuh, pastor? Belum. Karena belum tiba di akhir zaman. Tetapi Tuhan sudah mengatakan sudah rubuh. Itu artinya Babel itu pasti akan jatuh. Agama yang palsu pada akhirnya akan jatuh. Agama yang benar bukan karena banyak ramai pengikutnya. Agama yang benar adalah berdasarkan Alkitab. Yesus katakan apa? Jalan ke sorga sempit, jalan ke neraka bypass lebar. Jadi kalau jalan sempit, satu, tidak banyak kereta lewat karena sempit. Yang kedua, kalau lewat harus tertib, betul? Karena jalannya sempit. Kalau mau masuk surga, jalan baik-baik. Pelan-pelan, jangan lari-lari, nanti jatuh. Kalau jalan lebar, boleh sambil lari-lari. Itu sebabnya gereja yang benar bukan karena ramai pengikutnya, tetapi berdasarkan apa? Alkitab. Sudah rubuh Babel. Nanti di Wahyu pasal 17 muncul lagi kalimat sudah rubuh apa? Babel. Wahyu 17 adalah cerita tentang jatuhnya Babylon atau agama palsu, penyembah berhala. Baik, Babel dia memberikan minuman untuk memabukkan seluruh dunia dengan ajaran-ajaran palsu, sehingga seluruh bangsa-bangsa di dunia akan mabuk dengan anggur yang ditawarkan oleh gereja ajaran palsu. Perkabaran malaikat yang ketiga, inilah amaran tentang siapa yang menerima tanda binatang dan menyembah binatang itu, maka dia akan menerima murka Tuhan. Murka Tuhan yang dimaksudkan dalam cerita ini ada dua. Satu, 7 malapetaka. Yang kedua, itulah api neraka. Nanti kalau 7 malapetaka, saudara-saudara, maka umat Tuhan tidak akan mendapatkan 7 malapetaka. Itu sama seperti orang Israel. 10 tulah, betul ya? Semua Mesir kena tulah, mereka tidak kena tulah. Di rumah orang Mesir ada katak, di rumah Israel tidak ada katak. Di rumah orang Mesir ada nyamuk, di rumah Israel tidak ada nyamuk. Di rumah orang Mesir ada hujan es seperti batu, di rumah orang Israel tidak ada. Demikian juga nanti ketika 7 malapetaka. Di rumah orang penyembah berhala minum air jadi darah. Di rumah yang menerima meterai Tuhan minum air tetap air. Nanti baru kita lihat kalau duduk bersama-sama minum air. Kenapa kamu jadi airnya jadi darah kah? Berarti kamu menerima tanda binatang. Kenapa kamu tidak jadi darah airnya? Berarti kamu meterai Tuhan. Iya, maka dikejarlah saudara mau dibunuh. Itu sebab haruslah lari. Tuhan katakan lari kalau tanda binatang sudah dipaksakan. Jangan lari sekarang. Kalau Anda mau lari sekarang, mau lari kemana kah? Hah? Kamu lari ke gunung, tanda binatangnya sudah di gunung. Jangan lari sebelum Tuhan apa? Perintahkan untuk kita apa? Lari. Ya, baik. Kita cepat.
Siapa yang menerima tanda binatang akan disiksa oleh 7 malapetaka Tuhan. Lalu disiksa dengan apa? Kematian, api yang kekal. Lalu kita masuk ke bahagian yang ketiga. Disinilah Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mari kita baca, karena sudah jam 8:20. 1, 2, 3. Siapa anak manusia? Yesus Kristus. Dia duduk di atas apa? Awan. Apa yang dia pegang? Sabit. Untuk apa kalau punya sabit? Untuk menuai. Waktu Yesus datang, maka dia akan tuai. Yang mana lalang, yang mana gandum. Yang gandum disimpan sebelah kanan, yang lalang disimpan sebelah mana? Sebelah kiri. Yang gandum disimpan sebelah kanan karena mau dibawa ke sorga. Yang lalang disimpan di sebelah kiri mau dibakar di api neraka. Siapa yang lalang? Hah? Tadi ada ciri-ciri yang Wahyu 14 ayat 4 dan 5. Kalau kita tidak seperti itu, maka kitalah lalang itu. Tapi kalau kita boleh seperti itu dengan kuasa Tuhan, maka kitalah gandum. Amin? Amin, ya. Oke. Apa kata Tuhan? Anak manusia duduk di mana? Di atas awan dengan memegang sebilah sabit. Yesus adalah anak manusia. Anak manusia datang di awan. Jadi Wahyu pasal 14 bercerita tentang Yesus dan Yesus datang. Memakai mahkota emas. Kalau di dalam cerita anak domba tersembelih, dia tidak pakai mahkota emas, tapi mahkota apa? Mahkota duri. Sekarang diganti menjadi mahkota apa? Mahkota emas. Yesus datang sebagai penyabit untuk menyabit umat-umat Tuhan. Dalam cerita Matius pasal 13, inilah pemisahan antara lalang dan apa? Gandum. Dalam cerita Yohanes pasal yang keempat, gandum sudah menguning, siap untuk dituai. Ketika penabur itu menaburkan benih yang baik, tiba-tiba di malam hari ada yang menaburkan benih yang lain. Lalu tumbuh bersama-sama gandum dengan lalang. Lalu datang para pekerja, Tuan, apakah Tuan mau supaya kami mencabut itu lalang? Datang tuannya, jangan kau cabut. Karena kalau kau cabut, maka lalang dan gandum akan tercabut bersama. Biarkanlah nanti tumbuh bersama. Dan kalau sudah besar, terlihatlah mana yang lalang dan mana yang gandum. Saudara-saudara yang kekasih, sampai malam ini tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita yang ada di sini dan yang juga ada di luar sana, di dewan sana, siapa yang lalang, siapa yang gandum, tidak ada yang tahu. Tuhan katakan biarkan mereka tumbuh bersama. Pastor, saya rasa saya ini gandum, pastor. Bolehkah saya pindah ke jadi lalang? Sangat boleh. Saya rasa pastor saya ini lalang, pastor. Apa saya akan terus jadi lalang sampai Yesus datang? Tidak. Kalau kamu bertobat. Ada jenis tanah 4. Yang pertama apa? Tanah di pinggir jalan. Yang kedua tanah berbatu. Yang ketiga tanah bersemak duri. Yang keempat tanah yang baik. Yang di pinggir jalan boleh pindah ke pastor? Boleh. Kalau bertobat. Yang di semak belukar boleh pindah ke pastor? Bisa kalau bertobat. Yang berbatu bisa pindah pastor? Bisa kalau bertobat.
Yang di tanah yang baik bisa murtad, pastor? Bisa. Dipersilahkan. Karena satu saat Tuhan yang akan memastikan siapa yang lalang dan siapa yang apa? Siapa yang gandum. Ada dua macam penuaian. Penuaian yang pertama akan dilakukan oleh Yesus. Itulah dia akan kumpul itu gandum-gandum. Ya, dia akan kumpulkan umat Tuhan dari seluruh penjuru dunia ini. Bagaimana pastor yang mati di laut, pastor? Bangkitnya bagaimana tuh, pastor? Waktu dia mati di laut, pastor, telinganya dimakan ikan yang di sana, kakinya dimakan yang di sini. Terus bagaimana itu bangkit? Itu bukan persoalanmu. Itu persoalan Tuhan, karena kau bukan Tuhan. Nanti dia bangkitnya mana, pastor? Di tengah-tengah laut kah, pastor? Terserah Tuhan mau bangkit di mana. Nggak usah tanya sama saya, karena saya bukan Tuhan. Tapi dia akan bangkit. Dia matinya di atas gunung, pastor, di gunung Kinabalu, pastor. Bagaimana tuh kasih turun, pastor? Itu bukan urusanmu. Kalau dia mati di Kinabalu, gunung Kinabalu, semakin dekat dia dengan Tuhan. Betul ya? Ya kan? Kalau dia bangkit, dia sudah lebih dekat. Karena Tuhan tidak akan turun kakinya di mana? Di bumi. Tuhan tunggu di mana? Di awan-awan. Itu berarti dia sudah lebih dekat daripada saudara nanti kalau kita apa? Dibangkitkan. Puji Tuhan, ya kan? Ada dua penuaian. Yang kedua adalah tuaian orang yang apa? Yang jahat. Jadi ada tuaian yang dilakukan oleh Yesus dan ada tuaian yang kedua yang akan terjadi. Lalu tuaian yang kedua yang adalah lalang itu diberikan gambaran berlumuran darah orang apa? Berdosa. Itulah kematian yang kekal. Jadi itu seperti memeras anggur tuh, baca Wahyu pasal 14 ya, seperti memeras anggur. Lalu ketika diperas maka itu air merah keluar. Dan itulah darah orang berdosa. Inilah yang dikatakan kemarin malam kita pelajari. Bagi yang menerima Yesus, Yesus datang seperti anak domba. Tetapi yang menolak Yesus, maka dia akan datang seperti apa? Singa. Kematian akan datang kepada masing-masing mereka. Oke, sekarang kita tiba kepada, inilah dia ya. Dari sejak Yesus naik ke sorga, sampai nanti dia datang kembali, maka inilah peristiwa yang akan terjadi. Oke, Yesus membuka 7 meterai, ada pemeteraian, ada 7 sangkakala, 2 binatang yang keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi, pekabaran 3 malaikat, 7 malapetaka, kejatuhan Babylon. Yesus datang yang kedua kali, setan dirantai berapa lama? Berapa lama setan dirantai? 1000 tahun. Setan dan pengikutnya apa? Dibakar. Lalu datanglah Yerusalem yang apa? Yang baru. Itulah peristiwa di dalam buku Wahyu. Kalau begitu, bagaimanakah cara kedatangan Yesus? Kita singkat saja. Yang pertama, dia akan datang seperti ketika dia naik kemana? Ke sorga. Malaikat katakan, sebagaimana engkau melihat dia naik ke sorga, demikian juga dia akan turun dari sorga. Itu sebabnya Yesus tidak akan muncul dari laut. Ingat baik-baik nih. Yesus tidak pernah muncul dari dalam laut. Dia akan turun dari atas. Ya, ini pesan nih baik-baik nih. Jadi kalau ada bilang katakan bahwa Yesus sudah ada di kota Kinabalu, tanya dulu, dari mana dia turunnya? Oh, dia tidak turun, dia dari dalam laut. Itu palsu. Ya, Yesus turun dari mana? Dari langit. Yang kedua, bagaimanakah Yesus akan datang? Setiap mata akan apa? Melihat dia. Termasuklah mereka yang terlibat di dalam penyaliban Yesus Kristus. Kalau menurut roh nubuat, termasuklah mereka yang menganiaya umat-umat Tuhan. Termasuk Hitler pun akan dibangkitkan untuk melihat siapakah Yesus itu. Termasuk tentara Romawi yang menusuk Yesus akan dibangkitkan untuk melihat yang mereka tusuk itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Semua mata akan melihat. Ya. Tadi kita elder pergi kemana itu tempatnya itu Pak? Elder. Ada dekat sungai-sungai itu tadi. Bolivia itu. Kalau ada yang bilang bahwa Yesus sudah ada di Bolivia itu, tidak usah percaya. Kenapa? Karena saudara tidak lihat. Alkitab katakan semua
mata akan melihat. Tidak usah pakai WhatsApp. Hei, Yesus sudah datang. Tidak usah, itu palsu. Ya, waktu Yesus datang tidak ada lagi WhatsApp. Anda akan boleh lihat langsung. Yang berikut, raja segala raja, kedatangannya seperti kilat yang memancar dari mana? Timur ke barat. Itu sebabnya seluruh dunia ini akan bisa melihat Yesus. Pastor, bumi kita ini kan bulat, pastor. Kalau Yesus ini bulatannya datang dari atas, yang di bawah tidak bisa lihat dong, pastor. Hei, kamu bukan Tuhan yang mengatur Tuhan. Dia akan seperti kilat dari mana? Timur ke barat. Itu sebabnya orang bisa lihat. Yesus tidak pernah datang sendirian. Lihat ini kan. Yesus datang ditemani dengan apa? Semua malaikat. Itu sebabnya seluruh dunia, mau tinggal yang di atas di kutub utara atau di kutub selatan, bisa melihat Yesus. Karena Yesus datang ditemani dengan semua malaikat. Yang berikut, semua malaikat ini akan meniup apa? Ini ada trompet. Trompet. Apa ini? Saksofon kan? Saksofon. Di sorga tidak ada saksofon. Yang ada apa? Sangkakala yang panjang itu. Bayangkan kalau malaikat meniup sangkakala. Satu malaikat turun ke dunia gempa bumi. Itu kubur Yesus tuh. Baru satu datang. Ini semua datang. Hah? Sudah boleh bayangkan. Satu malaikat meniup sangkakala, seluruh Sabah boleh dengar. Ini semua malaikat meniup sangkakala. Itu sebabnya Yesus datang tidak senyap, tetapi ribut. Dalam bahasa Melayu apa? Ribut kan? Gaduh kan? Ribut. Tapi ributnya ada nadanya. Bukan seperti kalau Happy New Year, tota, itu enggak malaikat itu. Ya. Yesus datang tidak sendirian, ditemani semua malaikat sorga. Itu sebabnya di Wahyu pasal yang ke-7, pasal yang ke-8, sorga sunyi senyap. Kenapa sorga sunyi senyap? Semua penghuninya turun, tinggal Bapa, 4 makhluk, 24 tua-tua yang jaga di sorga. Tidak ada lagi pujian, semua sudah turun ke sorga. Tinggal mereka lah, Bapa, Roh Kudus, 4 makhluk, dan 24 tua-tua. Sisanya semua turun. Mau menjemput siapa? Manusia. Puji Tuhan. Amin ya. Baik, bagaimana lagi caranya? Orang benar yang masih hidup akan diubahkan dan memiliki tubuh yang kekal. Saya mau kasih tahu rahasia. Orang yang disable, kalau dia masih hidup sampai Yesus datang, dialah yang pertama tahu Yesus sudah datang atau tidak. Kenapa? Dia akan lihat tubuhnya. Kalau dia buta, dia bisa melihat. Maka dia tahu Yesus datang. Kalau orang yang timpang, dia bisa berlari, dia tahu Yesus datang. Karena tubuhnya apa? Berubah. Kalau yang sudah tua, dia bisa tahu Yesus sudah datang. Karena Tuhan akan rubah tubuhnya, tidak lagi tua. Puji Tuhan, ya. Apalagi kata Alkitab, sangkakala berbunyi, ada kebangkitan orang benar. Jadi ini sangkakala buat apa, pastor? Inilah tanda kepada semua orang yang hidup dan yang mati bahwa Tuhan sudah datang. Ditiuplah dia, lalu terjadilah kebangkitan. Ada yang rumahnya dekat itu kuburan? Ada? Huh? Mereka yang rumahnya dekat kuburan, mereka lah yang paling tahu Yesus sudah datang atau tidak. Lihat itu kuburan, ada yang bangkit tidak? Kalau ada yang bangkit, Yesus sudah datang. Tapi pastor, tidak ada yang bangkit semua, berarti semua orang berdosa semua. Ada kebangkitan. Dan kita akan dipertemukan dengan semua orang, termasuk keluarga kita yang sudah mati di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara cek di seluruh Alkitab. Hanya ada di buku Wahyu yang berkata, aku datang segera. Hanya di mana? Di buku Wahyu. Siapa yang katakan? Yesus Kristus sendiri. Yang pertama Wahyu pasal yang ketiga ayat 11. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun apa? Mengambil mahkota.
Wahyu pasal yang 22 ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat buku Wahyu. Wahyu pasal 1 ayat 3 masih ingat? Berbahagialah orang yang membaca, mendengar dan menuruti. Yesus katakan Wahyu pasal 22, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Yang ketiga, Wahyu pasal 22 ayat 12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut apa? Perbuatan. Lalu yang terakhir, Yesus berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya aku datang segera. Lalu Yohanes menjawab, amin, datanglah Tuhan Yesus. Malam hari ini hanya di buku Wahyu seperti yang saya katakan, ada kalimat dari Yesus, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, turutilah perkataan-perkataan nubuat ini, maka aku akan memberikan upah kepadamu. Malam hari ini Yesus menawarkan upah kepada saudara. Apa upahnya? Kehidupan yang kekal. Bagaimana caranya? Menerima anak domba yang telah tersembelih. Bila mana saudara mau menunggu, aku datang segera kata Yesus, maka saudara boleh berdiri. Saya akan doakan saudara-saudara. Adakah saudara mau percaya Yesus akan datang segera? Dia akan memberikan upah kepadaku, memberikan hidup kekal kepadaku. Saudara boleh berdiri. Saya akan mendoakan saudara-saudara semua. Terima kasih, puji Tuhan. Bapa kami di sorga, Engkau melihat bagaimana umat-umat Tuhan pada malam hari ini. Mereka datang, baik yang ada di dalam gereja maupun yang ada di dewan terbuka. Mereka sudah datang untuk belajar firman Tuhan, untuk disegarkan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Pada akhirnya hanya kebenaranlah yang ada di atas dunia ini. Gereja palsu, agama palsu yang mengajarkan penyembahan berhala, yang mengajarkan tradisi manusia, gereja Babel itu akan runtuh dan Tuhanlah yang berkuasa. Tuailah kami Tuhan sebagai gandum-gandum yang sudah matang untuk siap dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Berkatilah saudara-saudaraku ini. Ada di antara mereka sedang belajar Alkitab. Biarlah firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati mereka. Mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka percaya kepada janji kebenaran firman Tuhan. Dan mereka pun akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Berkati kami malam ini dalam istirahat kami. Besok pagi bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, melakukan aktivitas pekerjaan masing-masing, dan malam hari kumpulkan kami kembali untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.